Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan Pak Soa di sini di channel Game ID. Di video kita kali ini kita akan belajar materi kimia kelas 12 semester pertama, yaitu tentang gugus fungsi senyawa karbon. Seperti apa video selengkapnya? Mari kita saksikan bersama-sama ya. Oke. Gugus fungsi senyawa karbon. Materi ini adalah materi untuk kelas 12 semester 1. Pertama, muatan imta. Dalam mempelajari materi ini, kita mengingat surat Al-Hujurat ayat 13. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Dari ayat ini disambungkan dengan materi kita. Memang kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Sama halnya seperti pada waktu kita belajar gugus fungsi. Nanti di gugus fungsi akan banyak sekali jenis-jenisnya. Kompetensi dasar 3.9, menganalisis struktur, tata nama, sifat, sintesis, dan kegunaan senyawa karbon. Informasi pertama, gugus fungsional atau istilah dalam kimia organik adalah kelompok gugus khusus pada atom dalam molekul yang berperan dalam memberi karakteristik reaksi kimia pada molekul tersebut. Senyawa yang bergugus fungsional sama memiliki reaksi kimia yang sama atau mirip. Gugus fungsi yang pertama adalah haloalkana. Dilihat dari gugus fungsinya, di sini terdapat simbol X. X di sini adalah pengganti dari FClBrI atau golongan 7A atau juga disebut halida ataupun halogen. Jadi, apabila ada unsur C berikatan dengan salah satunya itu adalah halida atau halogen, maka bisa disebut dengan haloalkana. Nama gugus fungsinya atau golongan senyawanya itu adalah halida atau haloalkana. Dan rumus umumnya itu adalah RX. R di sini itu adalah alkil ya. Alkil seperti kita pada waktu belajar di kelas 10 adalah alkana yang telah melepaskan satu atom H. Nah, sebagai contoh untuk haloalkana ini adalah CHCl3 dengan nama triklorometana atau secara dagang itu namanya kloroform ya. Jadi kalau misalnya ada karbon berikatan dengan salah satu dari unsur di golongan 7A itu adalah haloalkana. Gugus fungsi yang selanjutnya itu adalah alkohol dan ether. Gugus fungsi alkohol di sini terdapat ikatan OH, sedangkan untuk ether itu adalah terdapat O yang berada di antara C1 dengan C yang lain ya, berada dalam satu rantai induk. Untuk rumus umumnya alkohol itu adalah ROH, sedangkan untuk ether itu adalah ROR. Contoh untuk alkohol di sini adalah ada CH3CH2OH, C-nya ada 2 itu berarti etana ya. Tetapi berhubung dia memiliki gugus OH, maka namanya bukan etana lagi tetapi etanol. Sedangkan untuk yang ether ya, ether itu nama lainnya adalah alkoksialkana. Jadi nanti untuk penamaannya pun juga terdapat oksi dan ana seperti itu ya. Nah, di sini O-nya itu berada di antara C1 dengan C yang lain. Di kirinya O itu ada 1C, di kanannya O itu ada 1C juga. 1C itu namanya adalah metana. Berhubung tadi namanya itu adalah alkoksi, maka menjadi metoksi. Sedangkan tadi belakang namanya itu adalah alkana atau ana, maka 1C itu adalah metana sehingga namanya adalah metoksi metana atau dimethyl ether. Gugus fungsi yang selanjutnya itu adalah aldehid dan keton. Gugus fungsinya untuk yang aldehid itu adalah COH seperti ini. Sedangkan untuk keton itu adalah hampir mirip dengan yang ether tadi, cuma O-nya itu bukan seperti rantai utama tetapi mirip dengan cabang seperti itu. Jika C1 sampai C3 ini adalah rantai utamanya, maka O-nya itu terikat pada salah satu C-nya ya dengan ikatan rangkap 2.
itu namanya keton atau alkanon ya. Nah, untuk rumus umumnya seperti ini kalau mau digambarkan ya, ada R alkil, kemudian COH. Sedangkan untuk yang keton itu adalah RCOR. Jadi setelah C itu terdapat alkil lagi ya. Jadi antara C dan O itu berada di samping kiri dan kanan C yang lain. Untuk aldehid atau alkanal, sebagai contoh di situ ada C sebanyak 2 ya, itu kan etana. Berhubung memiliki gugus fungsi aldehid atau alkanal, maka namanya menjadi etanal. Sedangkan untuk yang propanon ya, untuk propanon ini ada salah satu contoh jenis dari gugus fungsi keton ya, ada C, C, C. Nah ini kalau yang di alkanal tadi kan setelah C kemudian OH, tetapi kalau untuk yang di keton setelah C itu akan ada C yang lain atau alkil yang lain. Nah ini namanya C nya ada 3 itu propana, memiliki gugus fungsi keton, namanya menjadi propanon atau dimetil keton. Lanjut untuk gugus fungsi yang berikutnya, yaitu asam karboksilat dan ester. Gugus fungsi asam karboksilat dan ester ini memiliki 2 O. Jika aldehid dan keton tadi itu 1 O, tetapi kalau untuk yang asam karboksilat dan ester itu adalah 2 O. Asam karboksilat atau asam alkanoat rumus umumnya adalah RCOOH. Sedangkan untuk yang ester itu adalah CRCOOR. Jadi setelah O itu memiliki alkil kembali. Sebagai contoh di sini adalah metil etanoat ya, atau alkil alkanoat. Nah, kemudian untuk asam karboksilat itu tata namanya itu adalah asam alkanoat. Alkananya itu digantikan dengan di sini adalah 2C. 2C itu adalah etana sehingga namanya asam etanoat. Hampir mirip dengan ester, hanya saja untuk penamaan asam karboksilat maka diawali dengan asam, tetapi kalau untuk ester penamaannya diawali dengan alkil baru diikuti etanoat. Demikian tadi penjelasan singkat terkait gugus fungsi, kemudian dan juga penamaan. Untuk soal dan pembahasan silahkan kunjungi Krukim ID. Demikian tadi yang dapat Pak Iswa sampaikan di video kali ini. Nantikan video-video selengkapnya di channel ini ya. Jangan lupa untuk selalu beribadah dan juga mendoakan kedua orang tua kita dan Bapak Ibu Guru. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.